Ya, Inggris menyusul Uni Eropa melakukan lockdown per hari ini hingga 2 Desember mendatang. Bahkan bocoran dari jajaran kabinet mengatakan bisa saja diperpanjang sampai menjelang libur Natal atau bahkan libur akhir tahun. Nah, kemudian berita terbaru dari NBC mengatakan bahwa White House pun juga akan diberlakukan lockdown terkait Pilpres. Dan kemungkinan akan diberlakukan esok hari. Kalau misalkan kita sandingkan dengan apa yang sempat terjadi di bulan Maret yang lalu, tentunya yang akan diuntungkan adalah dolar, di mana safe haven justru bergulir kepada mata uang tersebut, dan gold justru cenderung dijadikan sebagai risk asset, mirip dengan apa yang terjadi terhadap Euro USD, kemudian juga risk asset seperti indeks saham. Yang artinya lagi, kalau kita bicarakan tentang kemungkinan vaksin yang keluar, maka potensinya bukanlah terkait dengan emas akan ditinggalkan, melainkan dia akan bergerak beriringan dengan risk asset. Itu akan menjawab pertanyaan Anda, di mana kalau misalkan terjadi atau dikeluarkan vaksin, apakah emas akan turun atau naik. Tapi kali ini saya tidak akan membicarakan hal tersebut, saya lebih terfokus dengan apa yang akan terjadi esok hari terkait Pilpres. Dan secara lengkap, uraian sudah kami sediakan di dalam weekly newsletter di hari Minggu yang lalu. Nah, terkait dengan outlook dari DXY-nya sendiri, saya menemukan di grafik 4 akan tercermin dengan pola atau alur yang mirip dengan Elliott Wave, dan kita menandakan dengan Elliott Wave kelima. Artinya lagi, bahwasannya pola kenaikan masih akan tetap ada, sehingga kemungkinan untuk gold kita belum akan terlalu agresif. Tapi kalau misalkan terjadi lebih cepat, maka itu jauh lebih baik. Dip yang terjadi untuk gold, Anda bisa manfaatkan sesegera mungkin. Nah, dalam teknikal kali ini cukup menarik, bahwasanya zona weekly ataupun di dalam zona monthly chart cenderung mengisyaratkan tentang adanya reversal bullish, terutama untuk inverted hammer di grafik monthly chart. Kita lihat dari technical view 2 November 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view kali ini kita awali dengan outlook dari DXY seperti biasa, dan beberapa pekan lalu kita sempat diwarnai dengan tekanan dari US dollar, di mana keadaannya adalah dalam fase head and shoulder. Tapi seperti apa yang sempat kita utarakan di pekan lalu, bahwasannya area penurunan jika memang ternyata tidak mencapai area maksimum atau target utama, maka bisa saja hanya sekitar 50% atau bahkan hanya 25%. Dan yang terjadi kemarin, penurunan hanya berlanjut sampai 30% saja, lalu kemudian dia rebound. Dan bahkan kita juga memberikan catatan, kalau ternyata dia rebound kembali menembus zona neckline, maka kemungkinan potensinya head and shoulder kita nyatakan selesai. Dan itulah yang terjadi kemarin, tapi kali ini terfokus dengan trend channel, dengan zona RSI tersebut. Coba saya sedikit perkecil untuk memberikan gambaran secara garis besar. Kalau Anda bisa lihat di sini, pola penurunan sudah berlangsung sejak bulan Maret yang lalu, kemudian terbenam sampai titik terendahnya di 91.49 atau 91.50. Kemudian dia berhasil rebound, sekarang berada di area 94.13. Kemudian kalau misalkan kita lihat, ini memang menunjukkan trend channel yang cenderung mengalami kenaikan, yang artinya lagi pola kenaikan untuk US dollar masih tetap akan mewarnai untuk pergerakan hari ini. Tapi juga yang harus menjadi catatan, kalau kita lihat secara garis besar area penurunan yang bertubi-tubi sejak bulan Maret 2020, maka potensi ini hanya diasumsikan sebagai konsolidasi ataupun koreksi. Yang artinya lagi, kemungkinan area kenaikan akan relatif terbatas di area 95.25. Apakah seperti demikian? Well, kita lihat dari grafik H4. Di sini terbantu dengan zona kenaikan yang memang dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan ada dua hal yang mungkin akan terjadi, yaitu rejection atau makan penembusan kembali atau zona penurunan. Beberapa waktu lalu kita melihat adanya double top, lalu kemudian saya juga sempat mengupdate kembali grafiknya, bahwasanya ada kedua kecurigaan di mana double top yang akan terjadi, atau yang kedua adalah ascending triangle. Dan apa yang terjadi? Ternyata begitu saya menarik area garis kuning, yang terjadi adalah dia terjadi rejection, lalu kemudian zona top juga ditembus, sehingga inilah yang kita sebut dengan zona ascending triangle. Kemudian area kenaikan juga berlanjut sampai detik ini. Nah, yang ingin saya soroti adalah pergerakan dari pola terakhir, di mana kalau Anda lihat di sini swing high, swing low, swing high, swing low, dan kali ini sedang melakukan gap up, lalu kemudian sempat terkoreksi sedikit, kemudian dia sedang mengalami bullish candle. Nah, yang dimaksud adalah potensi swing high, swing low-nya mirip dengan alur dari Elliott Wave, yang itu artinya kalau kita perhitungkan wave 1, 2, 3, 4, dan 5 sedang terbentuk.
Artinya lagi, kalau misalkan ternyata pagi tadi kita sempat melihat tergelincir, oleh sebabnya kita sempat memberikan saran untuk memanfaatkan situasi tersebut di dalam gold untuk melakukan buy, itu dikarenakan potensi koreksi yang ada di DXY. Nah, tapi yang harus menjadi sorotan, kalau memang ini sedang dalam fase wave kelima, artinya kita masih menyimpan isyarat bahwa dolar masih akan tetap berlanjut untuk mengalami kenaikan. Itulah sebabnya saya tidak akan terlampau agresif untuk gold terlebih dahulu sampai setidaknya selesai menjelang wave kelima menuju puncaknya. Di manakah area itu? Kalau kita ingat dengan apa yang sempat kita sampaikan dalam webinar tentang elliott wave, maka elliott wave untuk wave kelima akan relatif equal dengan panjang dari wave 1. Dan saya dapatkan pola kepanjangannya adalah kurang lebih sampai 94.57 atau di areal historical price 94.74. Dan itulah sebabnya kalau misalkan Anda lihat dari sini, areal trendline putih juga akan mengisyaratkan tentang areal support yang tidak bisa diabaikan. Dengan catatan, ada dua kemungkinan. Kalau misalkan nantinya dia terkoreksi sampai garis trendline putih tersebut, maka perhatikan di zona tersebut 93.90, kemungkinan ada dua hal yang bisa terjadi. Apakah itu longsor, artinya penurunan lebih lanjut, lalu kemudian yang kedua adalah ke pola kenaikan yang mengartikan bahwa pola kenaikan dari wave kelima akan tetap berlanjut. Nah, kemudian di grafik H1 yang tak kalah penting juga saya coba mengambil areal trendline putih seperti demikian. Ini mirip dengan apa yang terjadi di grafik H4, tapi ini adalah versi kecilnya, dan saya ingatkan untuk Anda, potensi kenaikan di sini masih kita relatif waspadai. Apakah dia akan berlanjut atau memang dia akan turun terkoreksi terlebih dahulu, lalu saat penurunan maka akan terjadi dua hal seperti apa yang terjadi di grafik H4. Pola A, pola B. Pola A menandakan bahwa ascending triangle yang akan lebih dominan, lalu kemudian ini akan ditembus areal resistennya. Tapi kalau ternyata dia menembus zona support, maka yang akan kita dapati adalah pola penurunan alias kemungkinan potensial double top yang terjadi di grafik H1. Tentunya grafik H1 mencerminkan pergerakan yang relatif lebih singkat daripada grafik H4 yang memang relatif lebih stabil untuk intraday. Technical view gold 2 November 2020 per jam 11:35 waktu Indonesia bagian Barat. High 1885.40 dan low 1873.20. Running price kini tertahan 1880.80. Saya sedikit zoom untuk menunjukkan satu hal yang cukup menarik, di mana potensi kenaikan nampaknya akan mendominasi untuk hari ini. Dengan catatan, kita melihat dari komposisi candlestick di 2 hari terakhir. Terutama ini adalah tanggal 29 Oktober dan yang satu lagi adalah 30 Oktober, artinya di hari Jumat yang lalu. Nah, perhatikan zona yang akan saya tunjukkan di sini. Pola penurunan ditutup di tanggal 29 Oktober adalah 1867.60, sementara di tanggal 30 Oktober pembukaan diawali 1867.70. Ingat bahwa yang saya tunjukkan adalah real body ketimbang tail ataupun ekor yang terjadi di dua candle tersebut. Artinya lagi, kalau Anda perhatikan, zona ini relatif hampir mirip atau hampir setara. Yang artinya kalau misalkan kita kombinasikan, keduanya membentuk zona tweezer bottom, yang tentunya akan mengisyaratkan pola pembalikan atau setidaknya ada reversal bullish untuk hari ini. Itulah sebabnya kenapa hari ini saya lebih mengincar area buy, meskipun tidak terlampau agresif, dikarenakan kita masih menantikan dari DXY-nya sendiri untuk selesaikan area kenaikan dari wave kelima, atau setidaknya suspected sebagai wave kelima elliott wave. Kalau memang tidak terjadi, otomatis kenaikan akan berlangsung cukup lancar, sehingga kemungkinan resisten yang akan dilirik berada di kisaran 1892 ataupun 1894, dan juga resisten kedua akan berada di kisaran 1904 hingga 1908 atau 1910. Sementara area support akan berada di kisaran 1872.80, lalu kemudian 1864 ataupun 1862, dan terakhir akan berada di 1848 hingga 1852. Areal yang saya sebutkan itu berdasarkan areal historical price yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir. Tidak mengabaikan pula kondisinya adalah Fibonacci retracement yang memang kita gunakan dalam 1 bulan terakhir. 1825 sebagai zona 61.8% bisa saja dilirik sekejap lalu kemudian dia terpantau. Ingat bahwa areal Fibonacci retracement akan berada cukup kuat di zona 38.2%, 50% dan 61.8%. Sementara pertahanan terakhir akan berada di kisaran 76 atau 78% yang ternyata kalau kita lihat berimpitan atau relatif berdekatan dengan zona MA200 yang berada di kisaran 1771. Berarti ini cukup dalam jika mengalami penurunan. Ya,
Itu adalah catatan yang harus kita lihat, yang kita tidak bisa abaikan dari kondisi teknikal. Ini adalah yang cukup menarik kembali. Weekly kemarin ditutup dengan spinning top, sementara beberapa waktu lalu atau 2 pekan yang lalu kita sempat melihat polanya adalah bearish, ini adalah harami atau bearish engulfing, dan terakhir ditemani dengan spinning top kembali. Artinya lagi, kalau kita lihat potensi dari candlestick masih bisa saja untuk mengalami penurunan. Nah, secara tail, secara real body ini relatif equal atau relatif sama, sehingga saya bisa mengasumsikan bahwa kita sedang melirik zona yang kita curigai sebagai double bottom. Tapi secara keseluruhan, saya lebih cenderung melihatnya sebagai zona falling wedge, seperti apa yang ditunjukkan dengan zona trendline merah tersebut. Tanpa melihat area penurunan lebih dalam, maka kalau kita lihat dari zona tersebut, akan ada potensi dia kembali swing low terlebih dahulu sebelum mengalami rebound atau rally di kemudian hari. Dalam hal ini, kalau misalkan falling wedge yang terbentuk, maka kita tinggal menantikan zona resisten yang ditembus. Bagaimana dengan outlook monthly chart, di mana kemarin saya sempat menyebutkan bahwa ending dari weekly chart kemarin maka akan menentukan grafik atau pola pembentukan di grafik monthly. Nah, inilah yang saya ingin tunjukkan. Kemarin kita sudah memberikan beberapa catatan terkait dengan bentuk candle akan sangat menentukan. Bisa dari per 1 candle atau mungkin 2 candle atau mungkin lebih. Nah, yang terjadi ternyata dalam sisi 1 candle saja ini kita sudah diberikan isyarat tentang inverted hammer. Artinya apa? Artinya di bulan ini akan kecenderungannya diwarnai dengan pola pembalikan atau reversal bullish. Oke, kita cari yang bentukannya hampir mirip pasca penurunan lalu kemudian adanya inverted hammer. Kalau dilihat dari pola pembentukan yang lain, maka yang relatif mirip grafiknya adalah keadaan yang sempat terjadi di tanggal ini. Ini oleh tanggal 1 Januari 2010, di mana pasca penurunan, lalu kemudian terjadi inverted hammer, kemudian next candle-nya berujung dengan bullish. Artinya lagi, bulan ini akan kecenderungannya confirm akan terjadi bullish candle, yang artinya lagi terakhir adalah pola J-shape, atau kita sebut dengan ascending scallop, maka kemungkinan potensi bisa menghantarkan kita sampai setidaknya di akhir tahun sebagai bullish candle. Kembali di grafik keempat dengan potensi pergerakan yang cukup mencurigakan, saya mencurigai pola wave terakhir di sini sebagai inverted head and shoulder. Kita lihat left shoulder, kemudian ini adalah head, ini adalah swing untuk right shoulder. Dan itu persis apa yang terjadi tadi pagi, tepat berada di area 1873.20, padahal kita melirik zona 1871 hingga 1873.60. Di grafik H1, kemudian saya menggunakan zona trendline berwarna merah tersebut, dan itu persis berada di area tersebut, sehingga untuk kali ini, kalau misalkan terjadi swing low kembali, saya rasa yang akan dilirik adalah 1876 atau bahkan 1877, yang mana kali ini sedang mengalami penurunan sampai 1879. So, kalau misalkan Anda di dalam zona kedua ini, 1876 kira-kira akan terjadi kenaikan kembali di zona 1883 atau bahkan yang paling maksimum adalah di 1890 ataupun 1892. Nah, yang harus Anda waspadai terkait dengan penguatan atau kenaikan dolar, maka saya relatif menantikan zona 1864 ataupun 1862 untuk kemungkinan potensi big demand yang jauh lebih aman. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.